Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan tentang tugas akhir Travel Data Analysis untuk mata kuliah Data Warehouse dan Big Data. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu Muhammad Zaki Arrahman dengan NPM 2017051073. Yang kedua yaitu saya sendiri, Azahra Nabila Wibirasya dengan NPM 2057051020. Yang ketiga yaitu Siti Nabila dengan NPM 2057051006. Dan yang terakhir Irma Azizah dengan NPM 2017051038. Yang pertama, saya akan membahas tentang konteks proses bisnis analisis data. Analisis data itu dilakukan untuk menganalisa dari 3 macam tipe penerbangan. Melihat pendapatan dari penerbangan mana yang paling kecil dan yang paling besar. Kemudian, nantinya klien akan mengambil tindakan yang harus dilakukan untuk tipe penerbangan yang pendapatannya paling kecil agar meningkat. Selain itu juga, klien akan mengetahui apa hubungan customer, hotel, flight atau penerbangan. Nah, contohnya seperti customer mana yang akan menggunakan tipe penerbangan A dan apakah akan selalu singgah di hotel C. Proses bisnis analisis dataset untuk menganalisa customer, hotel, dan penerbangan melibatkan beberapa tahap. Berikut adalah langkah-langkah yang umum dilakukan dalam proses tersebut. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Nah, pengumpulan data itu yang dilakukan yaitu perlu mengumpulkan dataset yang mencakup informasi tentang travel, hotel, dan penerbangan. Yang kedua yaitu cleaning data. Cleaning data itu adalah identifikasi dan tangani nilai yang hilang, nilai yang tidak valid, atau outlier dalam dataset. Hal ini dapat melibatkan penghapusan baris atau kolom yang tidak relevan, atau mengisi nilai yang hilang dengan nilai yang sesuai. Yang ketiga yaitu pemrosesan data. Jadi setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah memproses data tersebut. Nah, ini tuh melibatkan pembersihan data untuk menghilangkan data yang tidak valid, mengisi nilai yang hilang, dan mengubah format data ke dalam struktur yang sesuai untuk analisis. Pada tahap ini, kita juga dapat melakukan normalisasi atau transformasi data jika diperlukan. Dan yang keempat, yaitu eksplorasi dan visualisasi data. Nah, tahap ini tuh melibatkan eksplorasi data untuk memahami karakteristiknya. Yang nomor 2 yaitu sumber dataset. Jadi dataset ini diambil dari situs Kaggle, yaitu tepatnya pada link di bawah ini. Ini kelompok kami menggunakan dataset ini. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Irma Azizah akan menjelaskan tentang proses pre-processing untuk travel dataset. Pertama, kita mengimportkan library-nya yang dibutuhkan untuk pre-processing. Kemudian kita menghubungkan Google Drive kita ke Google Colab. Kemudian kita membaca file CSV dan ubahnya menjadi objek data frame. Nah, setelah kita memasukkan data dari file ini ke variabel-variabel ini, kemudian kita akan melakukan data cleaning. Yang pertama yaitu kita hapus baris dari data frame flight yang mengandung nilai yang hilang. Kemudian kita hitung jumlah nilai nanya. Di sini udah nggak ada. Kemudian kita menampilkan informasi tentang data frame flight. Kemudian
Begitu juga kita lakukan untuk variable users. Oke. Dan untuk variable hotel. Kemudian kita akan masuk ke proses data transformation. Pertama kita ubah nama kolomnya agar lebih spesifik. Kemudian kita lakukan encoding categorical. Kemudian kita tampilkan ringkasan statistik dari data dalam data frame. Kemudian untuk usersnya. Kemudian untuk hotel. Kemudian kita hitung matriks korelasi, dan ini untuk kolom-kolom numerik dalam data frame flight. Kemudian kita lakukan juga untuk data frame user dan data frame hotel. Kemudian kita lakukan regresi linear. Kemudian kita lakukan merge data untuk 3 data frame-nya, users, flight, dan hotel. Jadi 2 data frame baru, yaitu merge data dan travel data. Kemudian kita hapus missing value-nya. Setelah itu kita lakukan proses data integration. Yang pertama yaitu nilai-nilai pada kolom kategorikal dalam data frame travel data menjadi nilai numerik. Kemudian kita lakukan penskalaan pada variabel numerik dalam dataset travel data. Kemudian kita menghitung matriks korelasi antara kolom-kolom numerik dalam dataset travel data. Sekian proses pre-processing. Selanjutnya untuk visualisasi dan analisis data akan dijelaskan oleh Muhammad Zaki. Saya akan menjelaskan terkait dengan tutorial langkah-langkah analisis data dan juga visualisasi datanya. Tepat seperti yang ada tugas pada V-Class, di sini saya terbagian nomor 4, yaitu akan menjelaskan terkait menganalisis data dan memvisualisasikannya. Di sini panduannya sudah dibuat dan nanti akan di-upload supaya nanti bisa diikuti seperti itu. Oke, ini kita langsung saja untuk analisis datanya supaya tidak membuang-buang waktu. Yang pertama, siapkan dataset yang akan dianalisis. Untuk datasetnya sendiri sudah dibahas oleh teman saya, dan dimana mendapatkannya juga sudah dibahas. Nah, setelah dataset disiapkan, kemudian siapkan toolsnya. Nah, toolsnya yang di sini yaitu adalah Google BigQuery. Nah, ini adalah toolsnya yang sudah disiapkan seperti ini. Kemudian yang langkah berikutnya adalah masukkan data yang telah disiapkan ke dalam tools, kemudian nanti dalam bentuk table. Nah, ini adalah tampilannya seperti gambar. Nah, untuk aplikasinya sendiri, pertama kita bisa ke sini, kemudian kita akan new project seperti itu. Nah, di sini kita bisa namai project kita, misalnya seperti ini. Kemudian kita pilih lokasi misalnya. Kemudian di sini kita tunggu. Nah, jika sudah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah tinggal diklik saja, maka kita akan masuk ke projectnya seperti itu. Nah, ini contoh langkah-langkahnya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kita akan create datasetnya seperti itu. Tapi karena saya sudah buat, ini tidak perlu ya, lanjutin yang sini aja. Yang sudah saya buat terlebih dahulu supaya tidak membuang waktu yang lebih lama. Nah, jika sudah, ini adalah projectnya. Kemudian nanti di sini
Di titik 3 ini kita bisa create dataset. Nah, di sini untuk membuat datasetnya. Nanti datasetnya akan diberi nama. Kemudian diisi regionnya apa, Jakarta misalnya, Jakarta seperti itu. Datasetnya apa, misal example. Kemudian create dataset seperti itu. Jika sudah, maka nanti akan muncul di bawah studi kasus big data ini. Nah, jika sudah, waktunya kita akan membuat tabelnya, cara datanya seperti itu. Nah, untuk buatnya tinggal klik titik 3 di sini, kemudian kita create table. Nah, di sini persis seperti tampilan yang ada di langkah 3 ini. Ketika kita create table muncul tampilan seperti ini, maka nanti kita akan pilih datanya. Kita harus pilih upload, karena nanti kita akan mengupload datanya seperti itu. Kemudian kita select file. Ini tidak perlu diisi terlebih dahulu, karena nanti akan menyesuaikan dengan data yang kita impornya seperti itu. Nanti segala macam seperti ini. Nanti kalau sudah, tinggal kita sesuaikan nama tabelnya apa, nanti kemudian create table. Nanti setelah kita create table, maka nanti akan muncul tabel-tabelnya di bawah ini. Nah, ini adalah langkah ketiganya. Nah, jika tabelnya sudah dibuat, kemudian data-datanya juga sudah masuk di sini, maka nanti kita akan lanjut ke langkah yang kelima, yaitu kita mulai analisis pada tabel yang tadi masukkan untuk mendapatkan insight atau pengetahuan dari tabel-tabel tersebut, seperti itu. Akan tetapi jika belum muncul, pastikan sinyalnya itu lancar ya, karena ini bukan merupakan tools offline, tapi ini tools online yang dimana sinyal sangat berpengaruh, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kita akan menganalisis tabel-tabelnya. Nah, di sini ada 3 tabel, ada flags, hotel, dan user. Kita bisa mulai dengan tabel flag. Di sini kita tinggal klik aja sekali. Kemudian hotel juga, kalau misalnya mau hotel tinggal klik sekali. Begitu juga dengan user, seperti itu. Nah, kita mulai dari flag. Di sini flag kita bisa melihat tipe data dari tabel-tabel kita ini. Dimana tabel kita ini ada field name, ada type, ada mode, dan lain sebagainya. Nah, field name itu ada berbagai macam ya, ada travel, ada user, from, to, flight, dan lain sebagainya, seperti itu. Begitu juga dengan tabel hotel dan juga tabel user. Nah, langkah selanjutnya adalah setelah kita dapat melihat isi-isi tabel tadi, kemudian kita akan mulai analisis dari data table flight. Nah, kita mulai dari table flight. Oke, analisis poin pertama kita adalah informasi terkait jumlah user yang menggunakan bandara berdasarkan tipe penerbangan. Oke, kita lihat dari sini, kita ke preview. Dari table ini kita masih belum tahu ya apa informasi yang bisa kita dapat dari sini. Nah, di sini sudah saya buatkan panduan setelah meninjau ulang data saya dalam waktu yang cukup lama. Di sini dapat kita temukan informasi yaitu terkait jumlah user yang menggunakan bandara berdasarkan tipe penerbangan. Nah, di sini ada user code, dan di sini ada namanya tipe penerbangan. Nah, bagaimana cara mendapatkan informasi ini? Nah, di sini kita menggunakan query-nya. Nah, untuk query-nya sendiri ini sudah saya tuliskan di panduan, jadi nanti bisa langsung di copy paste seperti itu. Dan di sini saya juga bisa menggunakan query simpanan yang telah saya simpan untuk persiapan panduan ini. Yang pertama adalah kita ingin mendapatkan informasi terkait jumlah user yang menggunakan bandara berdasarkan tipe penerbangan. Ini jumlah user per flight type. Nah, ini query-nya sudah saya simpan untuk mempersingkat waktu.
Nah, jika kita sudah melakukan query, kemudian kita run di sini, maka hasil yang kita dapatkan adalah kita lihat dulu dari tabelnya ini. Nah, dari tabel sedemikian rupa kita lakukan query dan kita dapatkan informasi. Di sini terlihat bahwa jumlah pengguna pesawat berdasarkan tipe penerbangan itu ada berbagai macam. Yang pertama ada premium, itu jumlahnya ada 1308, first class 1319, dan ekonomi ada 1311. Dari tabel ini kita bisa tahu bahwa pengguna jumlah user terbanyak itu berdasarkan tipe penerbangan itu dipegang oleh tipe penerbangan first class seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya dari analisis ini kita dapat ketahui bahwa jumlah customer yang menaiki pesawat menggunakan tipe penerbangan yang berbeda-beda, dan dapat diketahui bahwa tipe penerbangan yang paling banyak digunakan oleh customer yaitu tipe penerbangan first class. Untuk visualisasinya juga telah saya tampilkan di panduannya. Nah, untuk di toolsnya sendiri di sini adalah kita hanya perlu klik export data, kemudian export with Looker Studio. Ini kita menggunakan tools Google Data Studio. Oke, nah jika sudah maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi setelah kita klik export with Looker Studio, nanti kemudian kita tunggu beberapa saat dan akan muncul grafiknya seperti ini. Nah, ini adalah bentuk visualisasi data dari hasil analisis kita seperti itu. Nah, ini untuk jumlah user per tipe penerbangan. Kemudian selanjutnya adalah informasi terkait jarak terjauh yang dapat ditempuh pesawat pada setiap tipe penerbangan. Nah, di sini untuk query-nya juga sama, telah saya siapkan di bawah sini. Kita sekarang akan mencari jarak tempuh terjauh tiap tipe penerbangan seperti itu. Oke, kita run. Ternyata setelah kita run, kita dapati bahwa jarak terjauh yang ditempuh setiap tipe penerbangan itu sama, yaitu sekitar 937,77 km seperti itu. Nah, untuk melakukan visualisasi datanya juga sama, yaitu klik ekspor data dan kemudian klik export with Looker Studio seperti itu. Nah, sudah muncul. Nah, ini adalah visualisasi dari jarak tempuh pesawat terjauh berdasarkan tipe penerbangannya. Nah, kalau kita lihat dari tabel ini, di sebelah sini ada tipe penerbangannya, dan di sebelah kirinya itu ada jarak maksimal jarak terjauhnya seperti itu. Jadi kesimpulan yang kita dapat berdasarkan visualisasi ini, tiap tipe penerbangan pesawat memiliki jarak tempuh jauh yang sama, yaitu sekitar 937,77 km seperti itu. Nama saya Siti Nabila dengan NPM 20570510006. Di sini saya akan menjawab soal nomor 5, yaitu hasil analisis dan rekomendasi. Berdasarkan hasil analisis data travel, terdapat beberapa insight yang dapat diperoleh. Yang pertama yaitu analisis data pada tabel flight, yaitu jumlah user yang menggunakan bandara berdasarkan tipe penerbangan. Dalam analisis ini ditemukan bahwa tipe penerbangan yang paling banyak digunakan oleh customer adalah tipe penerbangan first class. Lalu jarak terjauh yang dapat ditempuh pesawat pada setiap penerbangan. Analisis menunjukkan bahwa jarak terjauh yang ditempuh pesawat berdasarkan tipe penerbangan adalah
937,77 km. Dan yang terakhir, jumlah pengguna pesawat berdasarkan tipe agensi pesawat. Dari analisis ini diketahui bahwa pengguna pesawat terbanyak berasal dari agensi Rainbow. Lalu yang kedua, analisis data pada tabel hotel, yaitu jumlah customer hotel dan pendapatan hotel per tahun. Ditemukan bahwa jumlah customer hotel per tahun mengalami penurunan, namun pendapatan hotel fluktuatif. Tidak dapat dipastikan bahwa banyaknya jumlah pelanggan berpengaruh terhadap pendapatan hotel. Lalu jumlah customer hotel berdasarkan lama waktu inap. Analisis menunjukkan bahwa lama waktu inap customer hotel rata-rata adalah 4 hari dengan variasi jumlah customer. Yang terakhir, jumlah customer hotel berdasarkan lokasi hotel. Setiap tempat inap hotel memiliki jumlah customer yang beragam. Jumlah customer hotel terbanyak terdapat di Rio de Janeiro dengan jumlah customer 1.166. Yang ketiga, analisis data pada tabel user, yaitu jumlah karyawan laki-laki dan perempuan tiap perusahaan. Dalam analisis ini ditemukan bahwa setiap perusahaan memiliki jumlah karyawan laki-laki dan perempuan yang berbeda. Lalu yang terakhir, umur terendah dan tertinggi karyawan di setiap company. Analisis menunjukkan bahwa tiap karyawan di setiap perusahaan memiliki umur tertinggi sebesar 65 dan terendah sebesar 21. Selanjutnya di sini juga terdapat rekomendasi yang dapat diberikan. Yang pertama, perusahaan dapat fokus memperluas layanan penerbangan tipe first class yang paling banyak digunakan oleh customer. Yang kedua, bandara dapat melakukan kolaborasi lebih lanjut dengan agensi Rainbow dan perusahaan-perusahaan travel terkait untuk meningkatkan pelayanan dan daya tarik bandara. Lalu yang ketiga, bandara dapat mengoptimalkan promosi dan pemasaran destinasi dan layanan hotel di Rio de Janeiro untuk menarik lebih banyak pelanggan. Yang keempat, perusahaan-perusahaan travel dapat memperhatikan keberagaman gender dalam pengembangan karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Dan yang terakhir, perusahaan-perusahaan travel dapat merancang program pengembangan karir yang sesuai dengan berbagai rentang usia karyawan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.